Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Usia Herlambang Wahyudi dengan NRP 5026241115 dari kelas A. Oke, di lab 4 ini kita akan belajar tentang use a port scanner to detect open ports. Oke, kita akan masuk ke dalam Cisco. Oke, jadi di lab ini kita akan belajar untuk menggunakan Nmap, sebuah port scanner dan juga network mapping, sekaligus sebuah alat untuk mendeteksi open ports. Jadi, Nmap atau Network Mapper itu adalah sebuah open source utility yang digunakan untuk menemukan jaringan, juga mengaudit sebuah security atau keamanan. Jadi tugas utamanya yakni untuk melakukan scan pada lokal mesin untuk menentukan potential vulnerabilities termasuk open and unmanaged ports, yakni port yang terbuka dan juga tidak terkelola. Semua workstation itu perlu namanya open ports dan juga layanan atau service untuk berkomunikasi dan juga menjalankan tugas-tugas seperti mencetak, berbagi file atau sharing file, dan juga browsing the web. Administrator juga perlu menggunakan Nmap untuk memonitoring host dan juga managing service update schedules. Nmap juga menentukan apa saja host yang tersedia pada sebuah jaringan, apa layanan yang sedang berjalan, kemudian OS apa yang sedang berjalan, dan juga packet filters atau firewalls yang sedang berjalan. Jadi di lab ini kita akan belajar untuk menggunakan Nmap di dalam virtual workstation untuk mendeteksi open ports. Oke, jadi pertama-tama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan TCP atau UDP ports. Jadi semua komunikasi yang terjadi melalui internet itu dipertukarkan menggunakan ports. Dan setiap IP host itu menggunakan dua tipe ports, yakni TCP dan juga UDP. Dan ada sampai ke angka 65.535 untuk setiap IP address itu sendiri. Lanjut ke layanan. Jadi setiap layanan yang terkoneksi dengan internet seperti web browser, email clients, dan juga file transfer service itu menggunakan port khusus untuk menerima sebuah informasi. Sehingga setiap koneksi logis itu ditandai dengan sebuah nomor khusus. Port number juga menandakan bahwa port itu harus mengirim atau menerima traffic ketika sedang berkomunikasi. The Internet Assigned Number Authority atau IANA sudah mengassign official port numbers dan juga dibagi port-port tersebut ke dalam 3 subkategori. Yang pertama ada well-known ports untuk 0 sampai 1023. Yang kedua ada registered ports dari 1024 sampai 49.151. Dan yang ketiga ada dynamic atau private ports dari 49.152 sampai 65.535. Di sini juga ada contoh-contoh dari common ports atau well-known ports. Seperti 20 untuk file transfer protokol untuk data, kemudian 21 untuk file transfer protokol untuk kontrol, kemudian 22 untuk secure shell atau SSH, dan 23 untuk telnet dan juga seterusnya. Oke, jadi di lab ini kita memerlukan CSA Lab VM yang sudah kita install pada lab pertama. Oke, kita akan lanjut ke tahap pertama, yaitu membuka terminal window di CSE Lab VM. Kita akan coba terlebih dahulu. Oke, sudah terbuka. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Step 2, Run Nmap. Kita akan ketikkan Nmap localhost. Oke. Oke, muncul tampilan seperti ini. Jadi ada 3 TCP di sini, yakni port 21, 22, 23, dan port 631. Oke, jadi setelah kita run Nmap,
Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. What TCP ports are open? Jadi tadi ada 3 port yang terbuka, yakni port 21, port 22, port 23, dan juga port 631. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Provide a description of the service associated with each open port. Oke, jadi untuk port 21 dia digunakan untuk transfer files between system. Untuk port 2 digunakan untuk encrypted communication, termasuk remote login dan juga file transfer. Dan untuk port 23, dia menyediakan remote access untuk device, tetapi dia transmit data termasuk kredensial. Dan untuk port 631 itu mengizinkan sebuah komputer untuk act as a print server. Oke. Kita kembali ke Cisco. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Oke, kita akan coba lihat di sini. Jadi untuk port 21 itu kerentanannya ada plain text transmission, anonymous FTP, kemudian brute force attacks, directory traversal, dan juga buffer overflow. Kemudian untuk port 22 atau SSH itu ada brute force attacks, weak password, MITM attacks, privilege escalation, dan juga obsolete SSH. Untuk port 23 atau telnet, dia itu ada plain text transmission, brute force attacks, unauthorized access, backdoors and malware, dan juga remote code execution. Dan untuk port 631, dia bisa menyebabkan server menjadi unresponsive. Kita kembali ke Cisco. Oke, kita akan lanjut ke step ketiga, yakni use administrative privilege with and map. Jadi kita akan coba mengetikkan ini di dalam terminal kita untuk melakukan scan terhadap UDP ports. Kita akan coba sudo nmap su local. Kita akan cek apakah sudah benar atau belum. Oke, sudah benar, kita akan enter. Kita masukkan passwordnya, yakni password. Kita tunggu sebentar dan muncul 3 port UDP ini, yakni port 123, port 631, dan juga port 5353. Kita lanjut ke pertanyaan. What UDP ports are open? Jadi ada 3 tadi, port 123, 631, dan juga 5353. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Describe the purpose of the UDP service associated with each port. Oke, di sini kita akan lihat penjelasan atau deskripsinya. Jadi, port 123 itu digunakan oleh NTP untuk time synchronization between devices on the network. Kemudian untuk port 631 itu memfasilitasi komunikasi antara komputer dan printer melalui network dan juga enabling remote printing. Dan port 5353 itu enables devices on the same local network to discover atau menemukan each other without the need for a central DNS server. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Jadi kita akan lihat penjelasannya terlebih dahulu. Jadi untuk port 123 itu vulnerabilities-nya itu amplification attack dan juga insecure configuration. Untuk port 631 itu allow cyber attackers to cause a denial of service and possibly execute arbitrary code.
Kemudian untuk port 5353 itu allows host to resolve host names to IP addresses in small networks that don't include a name server. Baik, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, jadi kita akan lanjut ke poin B, yakni kita akan mengetikkan nmap -sv localhost di terminal kita. Kita akan coba ketikkan di terminal kita. Nmap -sv localhost. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah muncul portnya, ini port 21, port 22, dan juga port 23. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Jadi dengan -sv ini kita bisa melakukan version detection dan juga bisa kita gunakan untuk research vulnerabilities. Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke tahap keempat, yakni capture SSH keys, dan kita akan menuliskan nmap -a localhost di terminal kita. Coba terlebih dahulu. Nmap -a localhost. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah muncul tampilannya dan juga muncul SSH host key-nya. Kita akan lanjut ke pertanyaan. What are the values of the SSH host keys? Jadi untuk SSH host key-nya itu ada di bagian sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. How would an attacker use this information? Jadi informasi ini bisa digunakan oleh para attacker untuk mendapatkan akses jarak jauh ke target host. How could you prevent the cyber attacker from stealing the key information? Jadi kita bisa mengirimkan key atau kuncinya melalui telepon, teks, atau email, yang bisa disebut juga dengan call out of band key exchange. Oke, kita akan lanjut ke poin B, yakni enter the main nmap command untuk membuka manual pages for the nmap utility. Kita akan coba di terminal kita. Main nmap. Oke, muncul tampilan seperti ini dan ada section name, synopsis, description, dan sebagainya. Dan juga ada nmap yakni sebagai network exploration tool and security or port scanner. Kita akan pencet key atau klik key untuk keluar. Oke, setelah semua kegiatan atau proses yang sudah kita lakukan, kita tiba di summary. Jadi ada banyak port yang harus dibuka supaya host itu bisa berfungsi dengan normal untuk computing dan juga communication environment. Selain itu juga port-port yang ada itu harus dimonitor secara berkala supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti attack victim, provide unauthorized remote access, or be used to hijack a host to participate in a distributed attack on other victims. Dan juga di bawah ini ada beberapa contoh dari common ports dan juga vulnerability-nya atau tipe-tipe dari aktivitas yang malicious atau malicious activity. Contohnya pada port 21, port 23, port 53, dan juga port 80. Sekian dari saya, terima kasih.